Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda dengan NPM 2115310046. Prodi Manajemen Fakultas Social Science. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Ika Malika SCMM selaku dosen pengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yang pertama ada faktor manusia, yang kedua ada faktor lingkungan, dan yang ketiga ada faktor peralatan. Faktor manusia contohnya seperti kurang pelatihan dan edukasi, kondisi fisik yang tidak fit, kondisi mental yang tidak baik, kelalaian, kecerobohan atau kurang kewaspadaan, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, stres, kelelahan atau tekanan pekerjaan. Faktor lingkungan contohnya seperti kondisi tempat kerja yang tidak aman, permukaan tempat kerja yang licin, kondisi penerangan yang tidak cukup, suhu udara yang terlalu dingin atau terlalu panas, kebisingan yang berlebihan, faktor alam seperti gempa bumi, banjir atau puting beliung. Faktor peralatan contohnya seperti peralatan yang dipakai tidak aman, peralatan yang tidak sesuai standar K3, peralatan yang sudah tidak prima kinerjanya atau telah using, dan posisi tata letak mesin yang tidak aman bagi pekerja. Berikutnya materi kedua yaitu 1. Faktor lingkungan. Penyebab pertama dari terjadinya kecelakaan kerja adalah faktor lingkungan. Penyebab yang satu ini memiliki kaitan dengan standarisasi keamanan atau safety yang diterapkan pada lingkungan kerja. Yang pertama ada faktor area kerja. Area kerja tak sedikit yang beresiko dan berbahaya tergantung dari jenis pekerjaan seperti apa yang sedang dilakukan. Yang kedua ada faktor model lokasi kerja. Model tempat kerja sebaiknya memang telah didesain modelnya sejak awal, jauh hari sebelum para pekerja mulai datang menggarap di area kerja. Yang ketiga ada faktor medan yang licin. Lantai atau medan permukaan lokasi kerja yang licin juga bisa menjadi penyebab kecelakaan kerja. Sebaiknya lantai kerja memiliki permukaan keras dan disusun dari material yang waterproof, kuat diterpa beban, bahan kimia, tumpahan minyak, dan sebagainya. Yang keempat ada faktor kondisi penerangan. Apabila lokasi kerja didukung dengan penerangan yang cukup dan sesuai kebutuhan, tentu akan memudahkan mobilitas dan kinerja para pekerja. Yang kelima ada faktor suhu. Berdasarkan sebuah penelitian, manusia dapat mencapai produktivitas tertinggi ketika bekerja di bawah tekanan suhu udara 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Yang keenam ada faktor kebisingan. Lingkungan kerja yang terlalu bising juga bisa menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Apabila pekerja tidak fokus, bisa saja terjadi kesalahan yang fatal. Yang kedua yaitu faktor manusia. Berikutnya, faktor manusia menjadi penyebab kecelakaan. Faktor ini memiliki keterkaitan dengan perilaku manusia, kondisi fisik atau kesehatan pekerja, hingga perolehan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja. Yang pertama ada SOP. Adanya SOP yang dibuat tapi tidak memperhatikan bagaimana keselamatan kerja, prosedur yang dilakukan kebanyakan terlalu beresiko. Yang kedua ada fasilitas pelatihan keselamatan kerja. Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membekali pelatihan semacam ini kepada para pekerjanya. Yang ketiga ada menggunakan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD biasa dipakai untuk melindungi pekerja dari adanya bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Yang keempat, ada pekerja yang tidak terampil. Kualitas sumber daya manusia juga bisa menjadi salah satu faktor. Bisa mengoperasikan mesin dan memahami SOP saja tak cukup. Pekerja yang tidak terampil juga akan kesulitan ketika dihadapkan pada problem di lapangan. Yang ketiga ada faktor peralatan. Penyebab berikutnya ialah faktor peralatan yang mendukung atau dipakai saat bekerja. Yang pertama ada kondisi rancangan alat. Alat-alat yang dipakai pekerja dan yang dirancang oleh pekerja tanpa memperhatikan keamanan maka akan menjadi resiko penyebab kecelakaan. Maka dari itu, perusahaan hendaknya menyediakan peralatan kerja yang rancangannya sudah sesuai standar K3. Yang kedua, kondisi mesin.
Mesin yang sudah tidak prima kinerjanya atau telah using dapat menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja. Sebaiknya, perusahaan tak perlu memakai mesin yang sudah tidak layak dan segera melakukan regresi atau pembaharuan. Yang ketiga ada posisi tata letak mesin. Penentuan tata letak untuk memposisikan mesin juga berpengaruh dalam kinerja pekerja. Selain untuk mobilitas yang mudah, juga bagaimana saat menggunakan mesin para pekerja juga berada di posisi yang aman. Keselamatan pekerja juga dapat terjamin dengan peletakan mesin yang sesuai dengan aman sesuai standar K3. Sekian presentasi tugas UAS saya. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.